Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Taufik Rahman, Riana Dewi Restika, Linda Susanti, dan Reza Elvina, yang akan menjelaskan materi tentang karakteristik periode sejarah fisika. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Taufik Rahman. Kepada Taufik Rahman dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama itu sejarah perkembangan fisika menurut Reitsmeyer. Menurut Reitsmeyer, sejarah perkembangan ilmu fisika dibagi menjadi 4 periode. Yaitu pada periode pertama, pada periode ini dimulai pada prasejarah sampai 1550-an. Pada periode ini belum ada penelitian yang sistematis, dan pada zaman ini manusia mulai mengembangkan ilmu pengetahuan menggunakan pola pikir. Ilmu pengetahuan berkembang dengan adanya pengamatan, pengalaman, dan pemikiran yang terbatas. Beberapa penemuan pada periode ini diantaranya seperti pada tahun 2400 sebelum Masehi sampai 599 sebelum Masehi, di mana di bidang astronomi orang-orang yang hidup pada zaman tersebut sudah menghasilkan seperti kalender Masehi dengan perhitungan 1 tahun sama dengan 365 hari. Yang kedua adalah mereka dapat memprediksi gerhana, membuat jam matahari. Ketiga adalah membuat katalog bintang. Yang keempat sudah mengenal peleburan berbagai logam. Yang kelima adalah pembuatan roda. Dan yang terakhir adalah teknologi bangunan atau seperti piramid, standar berat, dan pengukuran koin atau mata uang. Pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 530 Masehi, yang penemuannya seperti itu di bidang ilmu dan teknologi sangat terkait dengan perkembangan matematika. Dalam bidang astronomi sudah ada pengamatan tentang gerak benda langit atau termasuk bumi, jarak dan ukuran benda langit. Dalam bidang sains fisik sudah ada hipotesis Demokritus bahwa materi terdiri dari atom-atom Archimedes. Archimedes memulai tradisi fisika matematika untuk menjelaskan tentang katrol, hukum-hukum hidrostatika, dan lainnya. Tradisi fisika matematika berlanjut sampai sekarang. Dan untuk tahun 530 Masehi sampai 1450 Masehi, di mana bermunculan tokoh-tokoh fisikawan muslim yang menemukan hukum sains. Dalam kurun waktu ini juga terjadi perkembangan ilmu kalkulus. Dalam bidang astronomi ada Almagest, karya Ptolemeus yang menjadi teks standar untuk astronomi. Dalam sains fisik, Aristoteles berpendapat bahwa gerak bisa terjadi jika ada yang mendorong secara terus-menerus. Kemagnetan berkembang dan eksperimen optik berkembang. Yang terakhir adalah ilmu kimia yang berkembang. Pada tahun 1450 Masehi sampai 1550 Masehi, di mana ada publikasi teori heliocentris dari Copernicus yang tercetak dalam buku De Revolutionibus dalam Orbium Caelestium. Dalam pendapatnya yang paling terkenal yaitu heliocentris, ia mengganti posisi bumi sebagai pusat alam semesta dengan matahari, dan ia juga menggambarkan gerak benda-benda langit, sehingga ilmu yang disumbangkan Copernicus menjadi titik penting dalam revolusi saintifik yaitu ketika ilmu mulai memikirkan gaya-gaya yang menyebabkan gerak benda. Selanjutnya itu adalah periode kedua, di mana yang berlangsung pada tahun 1550-an sampai 1800-an. Dikembangkan di mana dalam periode ini dikembangkan metode penelitian yang sistematis, di mana Galileo memperbaiki teori sebelumnya untuk menjadi mekanika, dan Newton menghasilkan hukum gerak di bidang mekanika. Di periode ini juga dihasilkan persamaan Bernoulli, di mana teori kinetik gas, kekayaan momentum sudut, persamaan Lagrange, dan vibrasi transversal. Di periode ini juga di penemuan termometer, kalorimeter, Azaz-Beck. Dan juga di periode kedua ini juga ditemukan juga penemuan abrasi dan pengukuran kelajuan cahaya, mengklasifikasi konduktor dan insulator, penemuan elektroskop, dan teori listrik.
Itu pada periode ketiga itu pada tahun 1800-an sampai 1890-an, di mana karakteristik pada periode ini adalah kemudian pusat dari pertumbuhan dan perkembangan fisika klasik yang meletakkan dasar fisika kuantum yang terkenal di abad sekarang ini. Pada tahun 1880-an tidak sedikit ahli fisika yang percaya bahwa hukum-hukum fisika yang terpenting telah ditemukan. Mana dalam periode ini di dalam periode ketiga ini diformulasikan konsekuensi fisika dasar yang bisa disebut fisika klasik, dan fisika berkembang pusat dalam formulasi mekanika, fisika panas, listrik magnet, dan gelombang. Juga formulasi Hamilton bersamaan benda tegar dan teori elastisitas hidrodinamika. Juga hukum termodinamika, teori kinetika, hukum Ohm, hukum Faraday, teori Maxwell, teori gelombang cahaya, dan prinsip interferensi dan difraksi. Yang terakhir itu adalah periode keempat, di mana pada tahun yang berlangsung pada tahun 1890-an sampai sekarang, di mana karakteristik pada periode ini ditandai dengan adanya fenomena mikroskopis. Fenomena mikroskopis yaitu fenomena yang tidak dapat dilihat langsung seperti elektron, neutron, dan sebagainya. Karena pada periode ini ditemukan penemuan atau perkembangan yang terjadi, itu pengembangan fisika yang lebih mendasar lagi yang bisa disebut dengan fisika modern. Pengembangan teori yang berkaitan dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti relativitas, pengembangan teori yang berkaitan dengan partikel atom seperti kuantum. Einstein menjelaskan teori relativitas dan menghasilkannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Taufik Rahman. Selanjutnya materi yang kedua tentang sejarah perkembangan fisika menurut Jacob akan dijelaskan oleh Triana Dwi Restika. Kepada Triana Dwi Restika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sejarah perkembangan fisika menurut Jacob, di mana pada tahun 1968, Jacob membagi perkembangan fisika dalam 5 periode, di mana di setiap periodenya memiliki karakteristik masing-masingnya. Di antaranya yaitu pada periode pertama, yaitu pada antara zaman purbakala sampai dengan 1500, di mana pada periode ini belum adanya eksperimen yang sistematis, serta hasil perkembangan pengetahuan dalam bidang fisika tidak memuaskan, serta eksperimennya tidak sistematis dan jauh dari ketelitian. Next. Selanjutnya yaitu periode kedua, di mana periode kedua ini terjadi pada tahun 1550 sampai 1800, di mana perkembangan fisika berdasarkan metode eksperimen yang dapat dipertanggungjawabkan, diakui dan diterima sebagai persoalan yang ilmiah. Karakteristiknya yaitu pertumbuhan penyelidikan berkembang pesat sekali dengan percobaan yang dipelopori oleh Galileo pada tahun 1564 sampai 1642. Galileo meletakkan pandangan bahwa modern di mana sains harus berdasarkan pengamatan dan percobaan. Hampir 2 abad Galileo menghadapi dogma dan intoleransi kaum agama. Tokoh lain yang berperan dalam periode kedua ini adalah Newton, Huygens, dan Boyle. Prinsip yang berkembang pada periode kedua ini adalah ilmu dapat dikembangkan dan dimajukan sesuai dengan teorinya berdasarkan eksperimen dan diterima atau ditolak apabila teori sesuai atau berlawanan dengan eksperimen yang diperlukan. Next. Selanjutnya itu periode ketiga, di mana ini dikenal dengan periode singkat, karena hanya terjadi pada antara tahun 1800 sampai 1890, di mana pada periode ketiga ini kemajuan pesat dari pertumbuhan dan perkembangan fisika klasik yang meletakkan dasar pada fisika kuantum. Periode ini memang singkat, tetapi kemajuannya sangat pesat, di mana hampir semua fisikawan percaya bahwa semua hukum fisika telah ditemukan dan selesai, sehingga penelitian dialihkan untuk memperbaiki validitas alat ukur dan perbaikan metode pengukurannya. Karakteristik lainnya yaitu
fenomena teori kinetik panas, teori gelombang, dan teori elektromagnetik merupakan penemuan yang didapat pada periode ketiga. Selanjutnya itu pada bidang industri, yaitu memakai hasil ilmu fisika. Next. Selanjutnya yaitu pada periode keempat yang terjadi pada tahun 1887 sampai 1925. Di mana pada periode ini karakteristiknya yaitu penemuan yang ditemukan adalah salah satunya yaitu efek fotolistrik. Selain itu ada penemuan sinar X, radioaktivitas, dan elektron. Teori kuantum masih dihubungkan dengan teori klasik. Dan yang terakhir yaitu fenomena mikroskopis, misalnya elektron, ditemukan pada periode keempat ini. Next. Selanjutnya itu periode kelima, yaitu tahun 1925 sampai dengan sekarang, di mana fenomena mikroskopis revolusioner dibuat teori baru yang tidak terkait fisika klasik. Dengan karakteristiknya yaitu dimulainya perkembangan baru dengan dibuatnya teori-teori baru yang lebih revolusioner dengan tidak mengindahkan mekanika klasik. Teori baru ini muncul berdasarkan uraian teoritis Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger, serta percobaan Davison, Germer, dan Thomson. Selanjutnya itu ditemukannya prinsip mekanika matriks atau Heisenberg, mekanika gelombang atau Schrödinger, dan mekanika gabungan keduanya yang lebih umum yang dikenal dengan Dirac-Tomonaga. Mekanika kuantum yang dikemukakan Dirac dinamakan dengan symbolic method yang sifatnya sangat abstrak dan sukar dimengerti, serta dikenal dengan nama relativistik quantum mechanics. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Triana Dwi Ristika. Selanjutnya materi persamaan perbedaan pendapat antara Yittmeyer dan Jacob akan saya jelaskan sendiri, di mana persamaan terdapat pada periode pertama, kedua, dan ketiga. Pada periode pertama, pada zaman prasejarah sampai 1550 Masehi, mempunyai kesamaan paradigma, yaitu sifatnya tidak sistematis dan jauh dari ketelitian, spekulatif, dan metafisik. Pada periode kedua, pada tahun 1550 Masehi sampai 1800 Masehi, pengembangan sains dititik beratkan pada teori baru gerak planet oleh Newton yang meneruskan kerja Galileo, terutama dalam bidang mekanika, menghasilkan hukum-hukum gerak yang sampai sekarang masih dipakai, seperti fisika panas, gelombang cahaya, dan kelistrikan. Pada periode ketiga, pada tahun 1800 Masehi sampai 1890 Masehi, kesamaan menurut keduanya bahwa pada periode ini diformulasikan konsep-konsep fisika yang mendasar yang sekarang kita kenal dengan sebutan fisika klasik. Sedangkan untuk perbedaan dalam dua pendapat ini, yaitu pada periode keempat, 1890 Masehi sampai sekarang, Jacob membagi ke dalam dua periode lagi, yaitu 1890 Masehi sampai 1925 Masehi dan 1925 Masehi dan 1925 sampai dengan sekarang. Ia membagi periode tersebut membagi dua bagian karena fenomena fisika yang modern yang berkembang masih terkait dengan fisika klasik, dan juga perkembangan fisika modern di zaman ini kurang begitu pesat pada saat ini. Sedangkan menurut Yittmeyer tidak membagi ke dalam dua periode dalam perkembangan tersebut, karena dinilai keduanya sudah termasuk ke dalam era fisika modern berdasarkan buku Introduction to Modern Physics. Itu materi dari saya. Selanjutnya yaitu topik kedua tentang tokoh-tokoh per periode dan temuannya. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh Reza Elvina. Kepada Reza Elvina dipersilakan. Baiklah, untuk topik kedua yaitu tokoh-tokoh per periode dan temuannya akan saya jelaskan. Tokoh pada periode pertama, tahun 2400 sebelum Masehi sampai 599 Masehi, yaitu Thales of Miletus pada tahun 585 sebelum Masehi. Thales menjadi
terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Ia juga menemukan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Yang kedua, Demokritus pada tahun 370-an sebelum Masehi. Demokritus dan gurunya Leukippos berpendapat bahwa atom dan unsur-unsur yang membentuk reaktas. Selain itu, atom juga dipandang sebagai tidak dijadikan, tidak dapat dimusnahkan, tidak berubah. Yang terjadi pada atom adalah gerak. Karena itu, Demokritus menyatakan bahwa prinsip dasar alam semesta adalah atom-atom yang kekosongannya. Jika ada ruang kosong, maka atom-atom itu dapat bergerak. Demokritus membandingkan gerak atom dengan situasi ketika sinar matahari memasuki kamar yang gelap gulita melalui retak-retak jendela. Di situ akan terlihat bagaimana debu bergerak ke semua jurusan, walaupun tidak ada angin yang menyebabkan geraknya. Yang ketiga yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan orang pertama yang periode ini mengemukakan cabang mekanika yang berurusan dengan hubungan timbal balik antara gerak dan gaya itu bidang dinamika. Ia mengemukakan suatu argumen tentang sifat bawaan dari berbagai benda yang memberikan alasan untuk berbagai sifat tersebut dalam daya intrinsik khusus dari benda itu sendiri. Selanjutnya Archimedes pada tahun 2807 sampai 212 sebelum Masehi. Membicarakan Archimedes tidaklah lengkap tanpa kisah insiden penemuannya saat dia mandi. Saat itu dia mengemukakan bahwa hilangnya berat tubuh sama dengan berat air yang dipindahkan. Dia meloncat dari tempat mandi dan berlari telanjang di jalan Sirakus sambil berteriak, Eureka, Eureka, saya sudah menemukan. Saat itulah Archimedes menemukan hukum pertama hidrostatik. Kisah di atas diawali oleh tukang emas yang tidak jujur dengan mencampurkan perak ke dalam mahkota pesanan Hieron. Selanjutnya Eratosthenes pada tahun 273 sampai 192 sebelum Masehi. Dia melakukan perhitungan diameter bumi pada tahun 230 sebelum Masehi. Dia menerangi bahwa kota Sine di Mesir terletak di ekuator, di mana matahari bersinar vertikal tepat di atas sumur pada hari pertama musim panas. Dia juga mengamati fenomena ini tidak dari rumahnya. Dia menyimpulkan bahwa matahari tidak akan pernah mencapai zenit di atas rumahnya di Alexandria yang berjarak 7 derajat dari Sine. Jarak Alexandria dan Sine adalah 7/360 atau 1/50 dari lingkaran bumi yang dianggap lingkaran penuh adalah 360 derajat. Jarak antara Sine sampai Alexandria kurang lebih 5.000 stad. Dengan dasar itu dibuat perkiraan bahwa diameter bumi berkisar 50 kali 5.000 stad sama dengan 25.000 stad, sama dengan 42.000 km. Tokoh pada periode kedua yaitu pada tahun 1550 Masehi sampai 1800 Masehi. Yang pertama yaitu Sir Isaac Newton, yang mana ia berpendapat gerak benda di bumi adalah benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Yang kedua, Descartes, di mana dia menyimpulkan bahwa hukum gerak Descartes terdiri atas 2 bagian dan memprediksi hasil dari benturan antara 2 massa. Selanjutnya yaitu Galileo Galilei, berpendapat bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat dibandingkan dengan berat yang lebih ringan. Tokoh pada periode ketiga yaitu 1800 Masehi sampai 1890 Masehi yaitu yang pertama Faraday. Faraday ini menyimpulkan adanya hukum Faraday dalam bidang listrik magnet. Yang kedua yaitu J.J. Thomson. J.J. Thomson ini mengemukakan hukum kedua termodinamika, juga disebut dengan hukum peluruhan energi. Yang ketiga yaitu Daniel Bernoulli.
di mana Daniel Bernoulli ini berpendapat dan menemukan mekanika fluida. Selanjutnya tokoh-tokoh pada periode keempat, yaitu pada tahun 1890 Masehi sampai sekarang. Yang pertama yaitu Max Planck, di mana diumumkannya hipotesa yaitu radian energi gelombang cahaya tidaklah mengalir dalam arus yang kontinu, tetapi berdiri dari potongan-potongan yang disebutnya kuanta. Selanjutnya yaitu Albert Einstein, di mana dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbangkan bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statik, dan kosmologi. Dia dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya di bagi fisika teoritis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reza Alvina yang sudah menjelaskan materi tentang tokoh-tokoh dan penemuannya. Kami dari kelompok 2, mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.